Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Rahma Cynthia Aulia. Di sini saya akan membuat tugas video hands-on tentang Version Control System atau VCS, yang dimana Version Control System adalah sistem yang bertugas mencatat setiap perubahan pada file proyek atau shortcode yang dikerjakan oleh banyak orang maupun sendiri. VCS juga membantu dalam mengelola versi perangkat lunak, mengidentifikasi perubahan, dan memfasilitasi kolaborasi. Adapun keuntungan menggunakan FCS antara lain mampu melacak perubahan atau update pada shortcode, mendukung kolaborasi tim dengan efisien, mudah dalam memulihkan perubahan atau kembali ke versi sebelum terjadi perubahan, lalu pemantauan riwayat perubahan file, dan penanganan konflik saat penggabungan perubahan. Nah, di sini untuk menggunakan version control system ini, kita akan menggunakan Git and GitHub, yang dimana akan saya jelaskan penggunaannya pada di video ini. Nah, sebelum kita menggunakan Git and GitHub, kita harus menginstal terlebih dahulu Git-nya itu dari web yang sudah disediakan. Lalu kita mulai di latihan 1, lakukan konfigurasi awal dengan mengisi username dengan nama lengkap dan user email. Nah, di sini kita akan melakukan perintah tersebut di cmd dengan perintah git config strip global username, tanda petik, nama kita, Naila Rahma Cynthia Aulia. Sebentar. Oke, selanjutnya kita akan email kita sama formatnya. Oke, titik email. Email titik. Nah, selanjutnya kita akan cek dengan git config strip list. Oke. Nah, di sini sudah terlihat bahwa username dan email sudah berhasil tersimpan. Selanjutnya kita akan membuat Git repository. Repository dalam bahasa Indonesia itu artinya gudang. Dalam Git repository adalah direktori proyek yang sudah terhubung dan dikelola menggunakan Git untuk menyimpan riwayat perubahan. Secara umum, perintah untuk membuat repository adalah git init nama folder. Nah, pada latihan nomor 2, kita diperintahkan untuk membuat repository dengan nama prod strip npm. Sehingga perintah yang kita tulis adalah git init prod strip npm kita 25782020. Nah, perintah git init ini untuk berfungsi untuk membuat repository baru, sedangkan proj 25782020 ini adalah nama folder yang kita buat. Selanjutnya, kita setelah perintah berhasil dijalankan, maka kita akan terbentuk sebuah folder baru. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam folder tersebut dengan perintah cd proj strip 25782020. Nah, setelah masuk ke dalam directory, kita dapat mengecek juga file tersembunyinya dengan perintah dir /a.2. Nah, di sini sudah terlihat ada folder tersembunyinya, yaitu folder.git, yang dimana folder itu penting yang dibuat secara otomatis oleh Git untuk menyimpan seluruh riwayat perubahan project. Di sini ada 0 file dan 1 directory. Selanjutnya, kita akan membuat 3 file kosong pada repository yang telah dibuat. Oke, di sini kita untuk membuat 3 file kosong tersebut, kita akan menggunakan Notepad. Untuk file pertama, kita akan isi mungkin ABC, save. Nah, kita akan save ini di folder yang sudah kita buat tadi. Kita cari terlebih dahulu di Windows, sebentar. Nah, di sini
ada nama folder yang telah kita buat tadi, yaitu proc25782020. Ini kita ganti dulu namanya, jadi file 1. Oke, enter. Selanjutnya kita buat file kedua, abcdef. Oke, save lagi. Sama, disimpan di tempat yang tadi. File 2. Yang terakhir, oh, sebentar. Oke, udah. Sekarang yang terakhir, file 3, gh. File 3. Bentar, saya hapus dulu yang tadi. Ini salah namanya, kita hapus aja. Oke. Selanjutnya kita akan kembali ke CMD. Dan kita akan melihat statusnya file yang udah kita buat dengan cara git status. Nah, file tersebut akan ditampilkan berwarna merah karena apa? Itu file tersebut belum dimasukkan ke dalam stage, makanya dia berwarna merah seperti ini. Nah, untuk menandai semua file agar masuk ke dalam stage tersebut, kita akan menggunakan git add bintang, yang dimana untuk menandai semua file yang berada dalam direktori saat ini. Oke, git add bintang. Lanjut, kita cek kembali statusnya git status. Nah, sekarang file akan berwarna hijau, yang artinya sudah siap untuk dilakukan commit. Selanjutnya, slide selanjutnya, kita akan melakukan perubahan pada salah satu file dan akan melihat statusnya kembali. Oke, kita tambahkan dulu di file 1 mungkin ya. Kita tambahkan Naila. Oke, save ulang. Setelah itu kita cek kembali statusnya. Git status. Nah, statusnya akan berubah menjadi modified karena apa? Karena file sudah diubah tetapi belum kita tambahkan kembali ke stage. Makanya kita jalankan lagi git add bintang. Kita cek kembali statusnya git status. Nah, di sini sudah kembali berwarna hijau. Sudah kembali berwarna hijau. Nah, selanjutnya untuk menyimpan perubahan ke dalam repository, kita gunakan juga perintah git commit strip m file 1. Nah, ini udah tersimpan ke dalam repository Git. Nah, perintah git commit ini berfungsi untuk menyimpan perubahan yang sudah berada di stage ke area, ke dalam repository. Nah, sedangkan yang strip M ini itu untuk menambahkan pesan atau keterangan perubahan. Nah, sekarang sudah berhasil kita simpan ke dalam repository Git. Kita lanjut ke latihan 3. Pada latihan 3, jalankan perintah git log pada repository Anda dan screenshot hasil keluarannya. Pastikan terdapat minimal 2 riwayat perubahan pada repository Anda. Oke, di sini kita akan jalankan git log. Nah, di sini akan muncul informasi commit yang sudah kita lakukan. Di dalamnya terdapat commit ID, author, tanggal, dan pesan commitnya. Terus, karena sebelumnya kita baru melakukan satu perubahan, dan di sini diminta untuk minimal 2 riwayat, jadi kita lakukan perubahan lagi supaya bisa jadi 2 riwayat. Oke, kita tambahin lagi di file 1. Oke, save ulang. Terus kita iniin lagi statusnya git status. Nah, di sini terlihat lagi ya status modified karena kan filenya kita ubah, kita tambahin lagi git add
bintang. Kita cek lagi statusnya. Kita langsung aja git commit strip m file 1. Nah, di sini one file change, one insertion, dan one deletion. Ini sudah berhasil kita lakukan perubahan dan sudah ada 2 riwayat perubahan. Sekarang kita jalankan kembali git log-nya. Nah, di sini sudah ada terlihat ya minimal 2 commit sesuai dengan perintah. Dan ini ada 2 commit dengan waktu yang berbeda. Sekarang kita lanjut ke git tag. Nah, git tag ini berfungsi sebagai penanda atau label pada komit tertentu, biasanya digunakan untuk menandai versi aplikasi, misalnya kayak versi 1.0, 1.1, dan lain sebagainya. Nah, untuk membuat git tag ini, ada 2 jenis git tag-nya, yaitu lightweight text dan annotated text. Untuk membuat tag yang pertama, itu kita jalankan perintah git tag versi 1.0.0. Oke. Selanjutnya git log. Selanjutnya untuk membuat annotated tag, tambahkan opsi strip A dan strip M. Kita tambahin di sini git tag strip A versi 1.0.1 strip M rilis versi 1.0.1. Oke. Nah, untuk melihat daftar teks yang kita sudah buat, gunakan perintah berikut. Git. Nah, di sini sudah terlihat ya, ada 2 teks yang sudah kita buat. Nah, untuk melihat selanjutnya, pastikan repository Git memiliki minimal 2 commit dari latihan 3 sebelumnya. Pilih salah satu commit, lalu buat satu tag dengan nama versi 1.0. Oke, kita git log dulu. Git log. Oke, selanjutnya kita bikin versi baru git tag versi 1.0. Ini kita salin. Dan sebentar. Nah, sekarang kita screenshot tampilan menampilkan daftar teks. Kita tampilkan git. Nah, sudah. Sekarang ada 3 teks yang kita sudah buat. Nah, untuk melihat detail tag atau commit tertentu, kita bisa menggunakan git show. Git, sebentar, show. Nah, di sini sudah terlihat ya perubahan yang kita buat. Ada yang pertama ABC Naila, yang kedua ABC Naila Rahman. Selanjutnya kita gunakan nah, di sini ada git diff. Git diff itu sama aja dengan git show, tetapi dia menggunakan 2 link yang berbeda. Jadi, kita coba aja ya. Di sini git Oke. Git diff salin ininya. Satu lagi
Nah, di sini sudah terlihat sama saja seperti Git show. Oke, kita lanjut aja ke slide berikutnya. Nah, di sini juga ada Git checkout, yaitu jika perubahan saat ini tidak stage ataupun commit. Terus ada Git reset, jika perubahan sudah stage namun belum disimpan. Terus juga ada Git revert, jika perubahan pada state maupun commit dan kita ingin membatalkan semua perubahan pada versi saat ini. Oke, selanjutnya kita lanjut ke. Nah, di sini kita akan menghubungkan ke GitHub. Kita buka dulu GitHub-nya. Jangan lupa login. Terus kita new repository. Nah, di sini kita disuruh buatlah sebuah public repository di GitHub dengan nama init npm nama lengkap. Nah, ini kita akan meremote repository ke GitHub. Kita akan menghubungkan repository lokal kita ke GitHub. Terus yang pertama tadi kita udah membuka web, terus login terlebih dahulu. Ini saya udah login. Kita isi repositorinya dengan perintah init npm 257822020. Terus nama lengkap. Oke, sudah public, sudah di public dan create repository. Kita tunggu. Nah, ini repositorinya sudah terbuat ya. Nah, selanjutnya masukkan link HTTP pada laporan tugas dengan perintah git remote add github. Jadi, setelah kita membuat repository GitHub, kita akan mengupload semua perubahan dari lokal ini ke repository yang telah kita buat sebelumnya di GitHub. Nah, sebelum upload, kita akan menggunakan menambahkan URL online repository ke local repository dengan perintah git remote add tunggu, git remote add github. Nah, link HTTP-nya kita salin di sini. Di sini ya, yang ini. Kita tambahkan di Oke, kita tunggu sebentar. Oke, sekarang kita akan melakukan selanjutnya kita dapat mengirim seluruh perubahan pada local repository ke GitHub dengan perintah berikut git push github master. Oke, kita coba di sini git untuk memindahkan file kita ke GitHub. Oke, sebentar. Git push git github master. Kita enter, tunggu sebentar. Nah, di sini sudah berhasil. Sekarang kita buka kembali repository di GitHub. Kita refresh dulu. Nah, di sini sudah terlihat ya, file-file yang tadi kita buat sudah muncul di sini. Selanjutnya, kita akan, ada apa lagi slide berikutnya? Latihan 6. Lakukan perubahan baru terhadap repository Git Anda dengan modifikasi isi file atau menambahkan file baru, selain dari yang telah Anda lakukan pada latihan 3. Commit dan push perubahannya ke repository GitHub Anda, lalu screenshot hasilnya. Oke, sekarang kita melakukan perubahan kembali. Mungkin kita akan lakukan perubahan di yang kedua ya. Kita tambahin mungkin bababa. Kita save. Setelah itu kita cek kembali statusnya di sini. Git status. Setelah itu terlihat sudah termodified. Sekarang kita tambahkan di sini git add. Nah, setelah itu kita commit kembali. Git commit strip m file
2. Nah, di sini sudah ada ya perubahannya. Selanjutnya kita akan nge-push dari sini ke GitHub. Oke. Sebentar. Git. Sebentar. Git push. Nah, setelah itu kita akan salin teks yang ini. Dan kita tempel di sini. Tunggu sebentar. Nah, di sini sudah berhasil untuk kita lakukan perubahan kembali. Kita cek di GitHub apakah sudah berubah. File 2. Nah, di sini udah terlihat ya bahwa sudah ada perubahan. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu slide 7 sudah. Nah, push tag ke remote repository. Tag yang dibuat di komputer lokal tidak akan otomatis terkirim ke remote repository saat melakukan git push. Nah, untuk melakukan dari git dari sini ke GitHub, itu kita akan melakukan menggunakan perintah git push origin text. Tetapi saya tadi sudah mencoba tidak bisa pakai origin, jadi kita pakai git push GitHub strip text. Kenapa pakai yang ini? Karena kita akan memindahkan seluruh teks yang sudah kita buat. Oke, kita enter. Sebentar. Oh, sebelum ke latihan selanjutnya, ada yang terlewat, yaitu selain mengupload local repository, kita juga dapat menyalin clone seluruh isi repository beserta catatan riwayat lengkap. Sebentar, ini saya hapus dulu. Seluruh isi repository beserta catatan riwayat lengkap online repository ke lokal komputer. Nah, gunakan perintah berikut git clone dan URL repository-nya. Oke. Nah, di mana kita bakal dapat URL repository-nya? Kita akan dapat di sini, di kode. Nah, di sini disalin di sini ya. Nah, selanjutnya kita akan gunakan perintah git clone. Terus kita tempel linknya. Nah, di sini sudah berhasil. Sekarang kita lihat di folder yang tadi, apakah sudah ada. Nah, di sini sudah terlihat ya. Sekarang kita pisahkan ini agar tidak mengganggu. Mungkin ke sini aja, ke dokumen. Nah, kita lihat dulu di sini apakah sudah pindah. Nah, sudah pindah ya. Selanjutnya, ini yang tadi push tag ke remote repository. Kita langsung saja pakai yang ini ya. Git push, git git push. Kita pakai GitHub karena dari awal kita sudah pakai GitHub bukan pakai Origin.
Jadi kalau pakai origin tidak bisa dan error. Git tag. Kenapa kita pakai yang tes? Karena kita akan memindahkan seluruh tag yang kita sudah buat tadi di Git untuk ke GitHub. Oke, enter. Tunggu sebentar. Nah, ini sudah pindah ya. Coba kita lihat dulu di GitHub-nya. Kita lihat di bagian teks ya. Kita ke bawah. Nah, di sini sudah ada rilis 3 teks. Nah, sini sudah terlihat ya teks yang kita buat tadi versi 1.0.0, versi 1.0.0, versi 1.0. Oke. Selanjutnya kita akan ke sebentar. Nah, push semua teks. Oke, ini udah. Kita lanjut ke latihan 9. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perintah git pull, apa fungsinya, berikan contoh kasus kapan perintah ini dapat digunakan dan bagaimana pemanggilan perintahnya. Oke, yang terakhir, git pull itu berfungsi untuk mengambil atau menarik perubahan dari repository online ke repository lokal. Terus juga misalnya nih ya, kita mengubah file langsung di GitHub, lalu ingin memperbarui di komputer kita. Nah, caranya itu, ini kita langsung aja ya, contohin. Kita kita lakukan perubahan di sini ya, di file 3 mungkin ya, kita tambahin, sebentar, kita edit dulu, kita tambahin mungkin Naila, oke, commit change, oke. Nah, kita lihat dulu di notepad-nya apakah berubah atau tidak, di file 3. Nah, ini belum berubah ya. Nah, sekarang kita akan memanggil git pull tersebut. Karena di sini kan disuruh bagaimana cara pemanggilan perintahnya. Oke, kita panggil git pull. Oke, tunggu sebentar. Nah, di sini sudah berhasil. Sekarang kita lihat di notepad-nya apakah sudah ada perubahan. Nah, di sini sudah berhasil ya melakukan perubahan. Nah, maka perubahan yang ada di GitHub tersebut akan masuk ke dalam repository lokal kita. Yang seperti ini. Oke, selanjutnya screenshot tampilan. Oke, sepertinya sudah selesai praktik yang saya lakukan. Saya minta maaf ketika ada salah kata atau bagaimana. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.